Ya, baiklah. Selamat sore adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. sore. Ya, baiklah kita lanjutkan kembali ya. Jadi saya lihat udah semuanya mengumpul ya. Artinya tugasnya udah selesai gitu ya. Jadi kita nanti UAS tidak lagi ya. Itulah nilai UASnya. Nah, baiklah. Berikutnya topiknya perlu kita lanjutkan kembali. Pada pertemuan sebelumnya bagaimana ya kita lihat kedudukan teori akuntansi atau juga ilmu akuntansi itu yang berhubungan dengan sistem informasi gitu ya, atau juga interaksi antara sumber daya manusia dengan sistem gitu ya. Nah, sekarang kedudukan akuntansi itu sebagai suatu sains yang multi paradigma gitu ya. Artinya hubungan akuntansi itu dengan ilmu secara menyeluruh. Nah, di sini ada tesis atau juga hipotesa gitu ya yang dinyatakan oleh Kuhn. Nah, jadi Kuhn menyatakan bahwasanya pengetahuan itu didominasi gitu ya oleh paradigma yang khusus gitu ya sebagai suatu titik fokusnya ya. Dan di sini terjadi anomali gitu ya. Anomali yang terkait dengan suatu akhir dari revolusi di mana harus mendesain kembali ya paradigmanya yang menggantikan paradigma yang lama menjadi suatu paradigma yang baru. Jadi paradigma yang baru itulah ya sebagai suatu paradigma yang dominan di sini gitu ya. Dan kemudian juga diasumsikan bahwasanya terkait dengan definisi tersebut itu memungkinkan ya sebagai suatu langkah berikutnya ya untuk mengidentifikasi paradigma akuntansi di masa yang akan datang. Nah, di sini statement AA gitu ya dalam teori penerimaan menyatakan ya bahwasanya pengembangan dari akuntansi itu tidak lepas dari yang namanya filosofi keilmuan ya atau philosophy of science ya. Jadi perspektif philosophy of science itu nggak bisa dilepaskan. Dalam hal ini terminologi Kuhn menyatakan bahwasanya bagaimana progres terjadinya suatu sains tersebut itu meliputi ada 4 ya dan hal itu dilembagakan oleh yang namanya American Accounting Association ya. Dari hal itu disebut dengan SOTATA katanya ya. Jadi SOTATA menyatakan bahwasanya untuk mengidentifikasi ya hal yang dominan secara teoritis gitu ya itu berdasarkan pada pendekatan klasik gitu ya. Jadi pendekatannya normatif deduktif atau inilah yang dikatakan dengan pendekatan positif ya atau juga pendekatan induktif gitu ya. Atau juga pendekatannya berdasarkan pada keputusan ya, pendekatan keputusan. Jadi pendekatan keputusan di sini stressingnya pada model pengambilan keputusan yang difokuskan ya pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perilaku akuntansi dan juga perilaku pasar pada umumnya gitu ya. Dan juga untuk mengidentifikasi pendekatan teoritis itu ya bisa menggunakan pendekatan informasi atau juga pendekatan ekonomi ya. Jadi pendekatan informasi atau juga pendekatan ekonomi berdasarkan pada sudut pandang individual gitu ya, kasus individual ya. Kemudian juga the state of accounting ya. Jadi apa itu yang dikatakan dengan the state gitu ya. Jadi ada kalau di dalam riset gitu, itu ada namanya the state of the art katanya. Apa itu the state of the art? Nah, jadi yang dikatakan dengan state of the art itu adalah kerangka konseptual gitu ya, atau juga kerangka teoritis yang melandasi dari suatu riset. Nah, jadi landasannya disebut dengan the state of accounting. Nah, jadi dalam hal ini dipandang bahwasanya teori dan juga paradigma. Nah, di mana paradigma di sini meliputi suatu komponen gitu ya, yang berbeda antara satu paradigma dengan paradigma yang lainnya. Dan dalam sudut pandang accounting gitu ya, maka terjadi di sini yang namanya komprehensif paradigma gitu ya.
dan kemudian ya untuk melengkapi paradigma akuntansi tersebut itu mengidentifikasi secara lengkap ya tujuan atau juga konsep dari ilmu akuntansi itu secara menyeluruh gitu ya. Jadi konsep paradigma di sini yang dalam hal ini konsep menurut Kuhn itu sendiri ya ada dua pendekatan, yaitu paradigma yang berdasarkan pada konstelasi ya atau juga kepercayaan ya atau juga nilai atau juga berdasarkan pada teknik yang diberikan ya atau juga didistribusikan kepada komunitas gitu ya. Dan dengan kata lain ya elemen-elemen konstelasi itu meliputi suatu solusi atas apa ya, solusi atas teka-teki gitu ya, suatu teka-teki yang dalam hal ini diberikan model atau juga contoh yang menggantikan aturan atau juga solusi yang berkaitan dengan hal itu. Nah, bukan hanya Kuhn saja, ada lagi paradigma lain yang menurut dalam hal ini adalah Reiser ya, menyatakan bahwasanya ilmu akuntansi itu adalah multiple paradigm. Jadi sudut pandang paradigma yang dalam hal ini paradigma ganda ya. Jadi paradigma ganda di sini meliputi adalah paradigma yang mendasar yang dalam hal ini berkaitan dengan keilmuan ya. Jadi disediakanlah ya suatu jawaban yang menjawab terkait dengan aturan yang diinterpretasikan ya. Dan paradigma tersebut ini membentuk yang namanya konsensus gitu ya. Konsensus dalam suatu keilmuan yang menyediakan suatu aturan khusus ya dalam lingkup komunitas keilmuan antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, di sini ada dasar ya yang atau juga paradigma yang dikatakan dengan komponen yang mendasar dari suatu paradigma. Apa itu? Ya, dalam hal ini adalah berupa bagian ya atau juga bagian dari model yang membentuk paradigma satu. Yang kedua itu adalah image atau juga gambaran atau juga subjects. Dan yang ketiga adalah teori, dan yang keempat adalah metode atau juga instrumen. Ini semuanya keempat ini merupakan pembentuk dari paradigma gitu ya. Dan dari sudut pandang Reiser itu sendiri gitu ya, mendefinisikan bahwasanya subkomunitas ya di dalam suatu paradigma akuntansi itu semuanya berlandaskan pada yang namanya asumsi gitu ya. Jadi yang namanya ilmu ekonomi, yang namanya ilmu akuntansi gitu kan, itu semuanya berdasarkan pada asumsi. Jadi kalau asumsinya kurs sekian, asumsinya pertumbuhan ekonomi sekian, asumsinya inflasi sekian gitu kan, itu semuanya berlandaskan atau juga menyandarkan pada asumsi. Jadi accounting itu bisa terjadi lag. Jadi lag di sini ya disebabkan karena paradigma komprehensif itu sendiri gitu ya, yang dipandang akuntansi itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Maka kalau kita lihat ya kedudukan ilmu akuntansi itu terjadi perubahan yang mendasar gitu ya. Ya, terjadi perubahan yang mendasar di mana pada saat ditemukan oleh Luca Pacioli gitu ya, ilmu akuntansi itu adalah ilmu the arithmetic katanya. Jadi ilmu aljabar ya kan, ilmu deret hitung, ilmu deret ukur itu pada saat ditemukan oleh Luca Pacioli gitu kan, abad 14. Nah, lantas di abad 19 gitu kan, paradigma akuntansi itu berubah gitu ya. Di mana paradigma akuntansi itu adalah paradigma berdasarkan pada bookkeeping ya, pembukuan ya. Jadi mana debit, mana kredit. Dan di abad milenium gitu ya, pada era milenium perspektif akuntansi itu berubah gitu ya. Di mana perubahannya akuntansi bukan hanya bookkeeping, but is accounting is information. Ya, jadi akuntansi itu sebagai suatu information system katanya, sistem informasi. Dan ini yang terjadi sekarang ya. Nah, jadi diasumsikan ya akuntansi itu bisa terjadi lag yang disebabkan karena konsekuensi dari komprehensi paradigma ya, atau dipandang dari sudut pandang yang komprehensif. Nah itu. Dan paradigma di sini tidak lepas semuanya memberikan masukan kepada The American Accounting Association, di mana paradigmanya bahwasanya
pendekatan akuntansi itu bisa pendekatan induktif namanya. Jadi kalau pendekatan induktif disebut dengan pendekatan antropologikal, pendekatan budaya gitu ya. Atau juga yang kedua pendekatannya laba through income. Jadi pendekatan through income disebut dengan pendekatan deductive paradigm ya. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan based on decision usefulness, manfaat keputusan. Yang keempat berkaitan dengan aggregate market behavior atau juga paradigma perilaku pasar yang dalam hal ini perilaku pasar yang menyeluruh, dan yang kelima adalah perspektif individu ya, dan yang keenam adalah perspektif paradigma ekonomi. Nah, ini kedudukan paradigma akuntansi yang disodorkan kepada The American Accounting Association ya. Nah, kalau akuntansi itu dipandang dari sudut paradigma antropolog itu gimana gitu ya. Jadi yang pengusungnya Gilman, Hatfield, Ijiri, Littleton, and Patton menyatakan akuntansi itu adalah the anthropological gitu ya. Jadi pendekatan the anthropological dengan kata lain adalah pendekatan inductive paradigm gitu ya. Jadi pendekatan inductive paradigm di sini inilah konstruksi dari praktik tata kelola akuntansi. Ijiri juga menyatakan ya, yang mendukung ada dalam sudut pandang the anthropological ini, di mana berkaitan dengan fungsinya adalah fungsi pertanggungjawaban gitu ya, hubungannya kepada pihak-pihak yang terkait gitu ya. Nah, ini risetnya Ijiri. Kemudian risetnya studinya Littleton yang menyatakan akuntansi itu adalah perspektif antropologikal tadi, di mana akuntansi itu adalah mengobservasi tugasnya gitu ya. Mengobservasi apa? Ya, mengobservasi dan juga mengevaluasi secara signifikan ya terkait dengan keputusan ya, manfaat dari informasi akuntansi berupa informasi historis dan dampaknya pada pengambilan keputusan ya. Jadi di sini diajarkan bagaimana masalah pembukuan atau juga masalah audit sebagai pelengkap, jadi melengkap dari aturan-aturan yang sudah dideskripsikan oleh secara kelembagaan ya. Nah, kemudian juga Littleton and Study juga menyatakan bahwasanya suatu teori yang baik itu apabila dipraktikkan ya, sudah dibuat dipraktikkan, dan juga ya dan juga adanya bukti yang menunjukkan akuntansi itu ditemukan dan berkaitan dengan kemungkinan bahwasanya dikoordinasikan dengan ke dalam satu sistem yang terkoordinir. Nah, itu menurut Littleton. Dan kemudian juga bukan hanya Littleton, bukan hanya Ijiri, ya, bukan hanya siapa tadi, gitu ya, Kuhn, ya, tetapi juga Gordon menyatakan akuntansi itu adalah pendekatan antropologikal, di mana dia menyatakan ada 4, kalau nggak salah ya, ada 4 proposisi, gitu ya, di mana Gordon menyatakan proposisi yang pertama, ya, bahwasanya kriteria, ya, kriteria untuk menseleksi prinsip akuntansi itu adalah maksimalisasi atas kesejahteraan. Nah, itu proposisi yang pertama. Proposisi yang kedua, bahwasanya kemampuan untuk meningkatkan ya manajemen itu sendiri meliputi adalah terkait dengan job security, kemudian the level rate of growth in the management income, ya, dan juga the level of rate growth in the corporation size. Ya, jadi dari sudut manajemen laba, ya, kemudian dari sudut ukuran perusahaan dan juga dari sudut keamanan dari sisi job yang ada, gitu ya. Proposisi yang ketiga, ya, yang menyatakan bahwasanya tujuan manajemen itu adalah ya sesuai dengan tujuan yang proposisi yang kedua, yaitu tujuan proposisi yang kedua ya mulai dari keamanan, income sampai pada pertumbuhan. Nah, itu. Proposisi yang keempat, bahwasanya kepuasan dari pemegang saham ditentukan dari ya meningkatnya rata-rata income yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, itu proposisi yang keempat oleh Gordon. Jadi bicara hal itu semuanya adalah bicara pendekatan akuntansi itu sebagai antropologikal ya, Bapak Ibu ya. Ya, kemudian juga pendekatan Ward and Zimmerman. Nah, jadi Ward and Zimmerman juga mendukung dari the anthropological accounting tadi, gitu ya. Jadi asumsi Gordon menyatakan bahwasanya
kepuasan dari pemegang saham itu selalu merupakan suatu fungsi yang positif ya, yang berdampak terhadap pendapatan, terutama untuk menghindari ya, dalam hal ini menghindari keberadaan model Gordon ini, maka Woz and Zimmerman itu mengusung yang namanya teori positif teori ya, atau juga disebut dengan pendekatan kuantitatif. Nah itu ya. Jadi pendekatan kuantitatif itulah pendekatan positif teori accounting yang dalam hal ini menentukan atau juga mengeksplor beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan standar akuntansi di sini. Jadi sudut pandang Woz and Zimmerman mengasumsikan ya utilitas manajemen itu diposisikan dari apa? Dari kompensasi di masa yang akan datang yang akan dihasilkan dari kebijakan tersebut gitu ya. Ya, kemudian juga kita lihat ya bahwasanya pendekatan akuntansi itu bisa deduktif, bisa induktif ya. Jadi nggak harus dia deduktif atau tidak harus dia induktif gitu ya. Bisa deduktif atau juga bisa induktif. Itulah yang namanya pendekatan antropologikal ini. Jadi dalam pendekatan ini mengadopsi kalau dia dari sudut pandang induktif, maka sudut pandang subjek gitu ya. Jadi sudut pandang subjek di mana akuntansi itu dipraktikkan, kemudian juga akuntansi itu dalam bentuk attitude atau manajemen attitude ya. Jadi berkaitan dengan apa yang dipraktikkan oleh manajemen itu sendiri ya. Jadi riset-riset akuntansi itu berhubungan dengan apakah pendekatannya induktif paradigm gitu ya, atau juga berdasarkan pendekatan deduktif paradigm gitu. Ya, kemudian juga nah ini tadi ya bahwasanya pendekatan induktif tadi bisa berupa pendekatan informasi ekonomi ya, pendekatan berdasarkan pada agensi model ya, pendekatan pada perataan laba ya, atau juga pendekatan dari teori accounting positif. Oke. Nah, ini kita lewatkan. Nah, kemudian juga perlu kita lihat di sini pattern gitu ya. Jadi ini salah satu bapak dari apa juga ya, penentu standar ya, Patten and Littleton yang menyatakan bahwasanya peranan dari akuntansi itu secara signifikan berperan. Berperannya di mana? Berperan dalam perusahaan dan juga berperan di masyarakat itu sendiri. Jadi itu semuanya Patten juga mendukung akuntansi itu dari sudut pandang antropologikal tadi gitu ya. Dalam teori Patten menyatakan bahwasanya sistem akuntansi itu adalah suatu diskusi logis ya yang menjustifikasi struktur akuntansi dalam suatu terminologi atas fundamental yang mendasar dalam kelompok, apakah kelompok perseorangan ya atau juga proprietorship ya, dan juga kewajibannya, serta juga berkaitan dengan ekuitas dan juga berkaitan dengan tipe-tipe dari transaksi itu sendiri. Patten juga menyatakan bahwasanya dalam sudut pandang accounting system itu juga ya berupa dipandang expense, revenue, dan juga supplementary count ya, dan sehingga sampai pada konsep debit dan kreditnya gitu ya. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian di sini, silakan. Nah, kemudian kita lihat di sini pendekatan ya true income ya, atau juga pendekatan deduktif. Jadi pendekatan deduktif di sini sebagai suatu alternatif ya, alternatif ke dalam sistem akuntansi yang berbasis historical cost gitu ya. Jadi secara umum ada lima yang berkaitan secara umum yang berkaitan dengan deductive paradigm di sini, atau juga pendekatannya true income, yaitu ya dari sudut pandang price level adjusted atau disebut dengan pre-adjusted adjusted accounting, atau juga disebut dengan akuntansi untuk nilai beli, kemampuan nilai beli gitu ya. Kemudian juga pergantian harga, yaitu replacement cost, atau juga dalam hal ini pendekatan deduktif lainnya adalah
value accounting, ya, kemudian juga continuously contemporary sampai pada present value accounting. Jadi masing-masing dari teori akuntansi tersebut menyajikan kira-kira alternatif atau juga metode-metode apa saja yang ditawarkan untuk apa ya, untuk menilai aset atau juga menentukan pendapatan ya, pendapatan yang ideal, pendapatan yang sudah disesuaikan, yang dalam hal ini semuanya bersandar pada sistem akuntansi historis gitu ya. Kemudian juga metode deductive paradigm di sini juga mengkonfirmasi ya, atau juga menerima dari teori deductive paradigm di sini yang secara umum menganalisa ya terkait logis atau tidak logis ya konstruksi dari teori akuntansi itu yang berdasarkan pada argumen kelebihan dari akuntansi tersebut yang berkaitan dengan penilaian asetnya. Nah, begitu juga Chamber ya. Hipotesa Chamber di sini menyatakan bahwasanya fokus poin yang pertama itu adalah fokus poin pada manfaat keputusan ya. Jadi model manfaat keputusan inilah model yang memberikan kontribusi terhadap kedudukan akuntansi itu sebagai multiple paradigm tadi ya. Di mana Chamber ini menyatakan informasi formal itu tersedia dari mana? Dari sistem ya. Dari sistem yang secara umum ya dalam hal ini berupa kondisi logis, dan juga yang kedua yang berkaitan dengan pernyataan akuntansi yang berbasis pada pengambilan keputusan gitu ya. Nah, juga May ya. May juga mendukung di mana bahwasanya kegunaan dari laporan keuangan atau juga akun laporan keuangan ya secara umum tanpa menggambarkan secara eksplisit ya keputusan-keputusan tersebut yang diformulasikan ya. Dan May menyatakan bahwasanya perkiraan keuangan itu digunakan untuk apa ya, atau laporan keuangan itu digunakan untuk apa ya, digunakan untuk sebagai alat laporan ya, laporan stewardship, bisa juga kebijakan ya, bisa juga aspek legal, bisa berupa kebijakan dividen, atau juga bisa pemberian kredit. Nah, ini asumsi May yang menyatakan financial account itu implikasinya ke 5 itu. Ya, jadi udah jelas ya, cukup jelas bahwasanya kedudukan akuntansi itu multiple paradigm ya, karena hubungannya ke society gitu kan, hubungannya ke masyarakat ya. Jadi berhubungannya ke orang, jadi hubungannya ke implikasi keputusan. Jadi bicara itu semua itu adalah bicara antropologikal gitu ya. Itu yang bisa kita simpulkan ya dari hipotesa yang dinyatakan oleh beberapa ahli tadi. Nah, itu. Beaver juga menyatakan ya, Beaver, Kennelly and Voss. Nah, di sini menyatakan akuntansi itu punya kemampuan prediksi. Jadi laporan keuangan itu bisa memprediksi katanya. Jadi bisa memprediksi laba, ya bisa memprediksi harga saham, bisa memprediksi return saham. Itu semuanya manfaat dari laporan keuangan gitu ya. Bisa memprediksi kebangkrutan gitu kan. Nah, itu semuanya Beaver, Kennelly and Voss yang menyatakan hal itu. Nah, ini bisa kita lewatkan. Sterling juga menyatakan untuk mengevaluasi atau juga mengukur bisa juga digunakan sebagai alat ukur apa? Kesejahteraan dan juga pendapatan ya. Nah, itu. Godinez ya, juga Godinez menyatakan berkaitan dengan yang lebih lanjut lagi, yaitu manfaat keputusan. Jadi manfaat keputusan yang di dalam hal ini berupa keputusan berkaitan dengan respon individual ya, secara agregat atas kondisi pasar ya. Jadi Godinez mengembangkan paradigma yang lebih luas lagi, yaitu paradigma pasar namanya. Paradigma pasar agregat. Implikasinya kemana? Implikasinya ke prosedur akuntansi gitu ya. Jadi ada nanti prosedur akuntansi yang ditujukan ya untuk melakukan respon atas pasar. Nah, itulah nantinya melahirkan yang namanya apa tadi gitu ya, perataan laba, ya, track isu, ya semuanya itu hipotesa dari hipotesa Godinez ya.
Nah, Beaver juga menyatakan ya bahwasanya data akuntansi itu yang sifatnya berkaitan dengan kemana? Ke perilaku, gitu ya. Jadi perilakunya di sini ya perilaku investor, gitu kan. Jadi keputusan investor apakah beli saham ya, itu juga menentukan menahan. Nah, itu dampaknya adalah dampak pada behavior ya, atau disebut dengan security behavior. Oke ya. Nah, sehingga dalam hal ini metode yang membentuk paradigma itu bisa berupa metode dari sudut pandang pasar, gitu ya, dari sudut pandang beta estimation model. Apa itu beta estimation model? Resiko ya, resiko pasar. Kemudian juga metodologi peristiwa ya, event study. Ya, kemudian valuasi Olson ya. Kemudian juga the price level atau juga laporan keuangan tingkat harga umum ya, atau juga disebut dengan GPLA gitu ya. Jadi GPLA itu relevan nggak informasi historis ya. Artinya informasi laporan keuangan yang dihasilkan secara historis ya belum tentu bisa diandalkan. Jadi untuk dalam hal ini bisa diandalkan apabila ya itu tadi ditentukan berdasarkan pada tingkat harga umum yang mempertimbangkan faktor inflasi dan juga mempertimbangkan faktor harga yang berlaku pada saat disusunnya laporan keuangan. Nah, itu. Oke, kemudian juga kita lihat Veltam ya. Jadi Veltam juga menyatakan bahwasanya kerangka yang menentukan perubahan nilai informasi itu adalah ya terkait dengan apa ya, informasi yang dipasok gitu ya. Jadi informasi yang dipasok itu menentukan keputusan. Jadi kerangkanya di sini berupa berkaitan dengan waktu, kemudian juga fungsi dari peristiwa yang terjadi dalam satu periode. Nah, jadi Veltam ini menyatakan ada hubungan secara probabilistik ya antara yang lalu dengan yang di masa yang akan datang. Ya, atau juga signal gitu ya. Dari suatu peristiwa itu akan dianggap sebagai suatu informasi. Ya, apakah dia informasi signal itu dari data masa lalu atau juga digunakan untuk di masa yang akan datang ya. Crandall juga menyatakan bahwasanya kemanfaatan informasi atau juga paradigma ekonomi di masa yang akan datang itu dikembangkan ya menjadi alat untuk mengembangkan teori akuntansi yang berimplikasi pada pendekatan ekonomi gitu ya. Jadi di sini Crandall menyatakan ada beberapa komponen yang dalam hal ini berupa model, filter, channel, decoding sampai pada decision rule gitu ya. Nah itu. Nah itulah yang dianggap dalam hal ini beberapa ahli ya, sehingga akuntansi itu bukan hanya sekedar debit kredit gitu ya. Akuntansi itu juga bukan hanya sekedar sistem informasi gitu ya. Jadi sangat luas ya. Sangat luas paradigmanya. Nah, ini yang bisa kita simpulkan ya dari topik ini ya. Ya, mungkin ada yang mau kita didiskusikan lagi, silakan. Dari sekalian atau Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan yang kedua atau yang ketiga nih. Tiga, Pak. Ketiga ya, Bu ya. Ya, Ya, nanti tolong di print screen kan ya, ya. absennya, kehadirannya. Iya, Pak. Baik. Ya, baiklah. Itu saja saya kira yang perlu kita sampaikan, dan terima kasih papernya sudah siap semua dan sudah dibayar. Nanti kita komunikasikan nanti ketika terbit, itu akan saya komunikasikan lagi kepada Bapak dan Ibu atau juga adik-adik mahasiswa sekalian ya. Terima kasih. Terima Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih.